Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Marto Salihah dengan NIM 18 dari kelompok 6. Di sini saya akan mengkorelasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 99 dengan DUHAM pasal 22 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua, jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pasal DUHAM pasal 22 yang berbunyi setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan juga pertumbuhan bebas pribadinya melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. Jaminan sosial ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi pekerja dan juga keluarganya. Yang kedua, merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan mereka bekerja. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang kedua. Baik, langsung saja pada pasal 2032 memiliki korelasi terhadap pasal 5 dan pasal 6 UU Ketenagakerjaan, yaitu yang berisi pada pasal 23 DUHAM ayat 1, setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan, serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Ayat 2, setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ayat 3, setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Ayat 4, setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Sedangkan di dalam pasal 5 berisi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pada pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Nah, maksud dari isi pasal-pasal tersebut yaitu setiap tenaga kerja itu mempunyai hak dan kesempatannya sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan baik itu suku, ras, agama, ataupun aliran politik. Dan para pengusaha itu juga harus memberikan hak dan kewajiban terhadap pekerjanya tanpa membedakan hal-hal tersebut. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Untuk pasal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pasal 24 DUHAM, setiap orang berhak atas istirahat dan liburan termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala dengan tetap menerima upah. Pasal 79 ayat 1, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Pasal 78, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan keputusan menteri. Persamaan antara DUHAM dan UU sama-sama mewajibkan pengusaha untuk memberikan waktu istirahat dan cuti sesuai pasal 79 ayat 1 dan 78 UU Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurman. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu keterkaitan pasal DUHAM dengan pasal-pasal ketenagakerjaan. Langsung saja, pasal 24 DUHAM, setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala dengan tetap menerima upah. Selanjutnya yaitu pasal 84 ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf B, C, dan D, pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh. Pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Selanjutnya yaitu pasal 85 ketenagakerjaan. Yang pertama, pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Kedua, pengusaha dapat mempekerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Selanjutnya yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi.
Sedangkan dimaksud dalam ayat 2 wajib membayar upah kerja lembur. Selanjutnya yaitu ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Jadi, terdapat persamaan antara DUHAM dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 84 dan 85 ialah sama, karena pekerja atau buruh wajib membutuhkan waktu istirahat, cuti maupun hal melaksanakan ibadah, waktu kerja, dan pesangon apabila terjadi PHK. Jika pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh yang melakukan pada hari libur resmi, wajib bagi pengusaha untuk membayar upah kerja lembur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mengulas terkait bagaimana cara kita menghormati undang-undang ketenagakerjaan baik dalam undang-undang pemerintah ataupun di dalam DUHAM. Saya mengutip dari penjelasan undang-undang pemerintah, itu pemerintah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Kemudian ada moral dan kesusilaan, ada perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia diharuskan untuk tidak semena-mena, apalagi negara Indonesia tercinta ini termasuk ke dalam negara hukum, yang mana setiap aturan yang tertera di dalam undang-undang wajib kita patuhi sebagaimana mestinya. Kemudian upaya dari pemerintah itu sendiri dalam menegakkan keadilan pekerja harus dibarengi dengan patuhnya warga dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita tidak boleh semena-mena dalam melaksanakan ketenagakerjaan di Indonesia. Kita harus patuh dalam undang-undang ketenagakerjaan.